Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program-program harapan untuk kementerian sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi menurut para ahli, undang-undang, dan suatu organisasi. Yang pertama, menurut para ahli, yaitu menurut Usanset tahun 2019, ia menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, baik itu dalam bentuk uang, fasilitas, maupun pengaruh yang tidak sah. Intinya, dalam definisi ini, korupsi dianggap sebagai tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat demi kepentingan dirinya sendiri. Menurut Kartini Kartono, tahun 2016, ia menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan penyuapan yang dapat merusak moral serta merugikan keuangan negara. Intinya dalam definisi ini, korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga dapat menciptakan dampak negatif terhadap moralitas masyarakat. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Intinya definisi ini menegaskan bahwa korupsi adalah pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti secara serius. Yang ketiga, menurut organisasi, yaitu Transparency International, menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Organisasi ini menganggap bahwa korupsi dapat merusak institusi dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penyuapan. Penyuapan ialah tindakan memberikan sesuatu yang bernilai seperti uang, hadiah, atau jasa kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan atau perlakuan khusus. Penyuapan seringkali bertujuan untuk mempengaruhi keputusan seseorang, baik di sektor publik maupun swasta. Misalnya, seorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat agar memenangkan kontrak proyek pemerintah. Penyuapan tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga merusak integritas sistem dan lembaga. Berikutnya, penggelapan. Penggelapan ialah tindakan penyalahgunaan atau pencurian uang atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk tujuan pribadi. Dalam kasus korupsi, penggelapan sering terjadi di lingkungan kerja, di mana karyawan atau pejabat memanfaatkan jabatannya untuk mengambil uang atau aset negara. 3. Nepotisme. Nepotisme ialah praktik memberikan posisi atau kesempatan kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa memperhatikan kualifikasi atau kemampuan dari mereka. Ini sering terjadi di perusahaan atau pemerintahan, di mana seseorang sengaja memanfaatkan kekuasaannya untuk memajukan kepentingan orang terdekatnya, meskipun mereka tidak layak atau memenuhi syarat. 4. Gratifikasi. Gratifikasi ialah penerimaan hadiah, uang, atau fasilitas dari pihak lain sebagai imbalan atas tindakan yang menguntungkan bagi si pemberi. Bedanya dengan suap, gratifikasi seringkali dilakukan secara terselubung jika tidak langsung meminta imbalan tersebut. Namun, pada kenyataannya, penerima gratifikasi diharapkan memberikan layanan istimewa di masa depan. Suap dan gratifikasi mempunyai modus yang sama, yaitu pemberian sesuatu dengan harapan imbalan dalam suatu transaksi. Perbedaannya, suap merupakan pemberian yang menjadi syarat agar suatu transaksi berhasil dilakukan, sehingga sifatnya transaksional. Sedangkan gratifikasi merupakan pemberian sukarela dengan harapan menerima manfaat di lain waktu, sehingga sifatnya apresiatif. Sejarah korupsi. 1. Zaman kuno. Korupsi sudah ada sejak zaman kuno, bahkan pada masa kerajaan besar seperti Mesir, Yunani, dan juga Romawi. Pada masa itu, penjabat pemerintah seringkali menerima suap dalam bentuk hadiah ataupun imbalan untuk mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan perlakuan khusus atau memperkuat aliansi politik di banyak peradaban kuno. Suap dianggap sebagai hal yang wajar dan menjadi bagian dari kehidupan sosial serta politik. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah fenomena yang baru, melainkan sudah ada selama ribuan tahun. Nah, yang kedua itu masa kolonial. Pada masa kolonial, khususnya di Indonesia, korupsi semakin berkembang. Penjabat kolonial, baik dari Belanda maupun para pimpinan lokal yang bekerja untuk mereka,
sering memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial memberikan banyak ruang bagi praktik-praktik korupsi, seperti penggelapan pajak, penyuapan, dan pemberian hak istimewa kepada kelompok tertentu. Ini menciptakan ketimpangan sosial yang besar, di mana segelintiran orang kaya semakin kaya, sementara mayoritas masyarakat semakin tertindas. Nah, yang ketiga itu era modern. Era modern sudah memasuki era modern. Korupsi menjadi lebih terstruktur dan terorganisir di Indonesia. Korupsi mulai merambah ke berbagai sektor penting seperti politik, ekonomi, dan juga hukum. Kasus-kasus korupsi besar seperti korupsi di Bank Indonesia, pengadaan proyek, infrastruktur, hingga proyek pemerintah seperti EKTP menjadi bukti bahwa korupsi kini melibatkan banyak pihak yang berada di dalam jaringan kekuasaan. Korupsi tidak dilakukan oleh individu saja, tetapi juga oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Dalam era globalisasi, korupsi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga melibatkan perusahaan multinasional, institusi keuangan internasional, dan organisasi global lainnya. Ini memperlihatkan bahwa korupsi adalah masalah global yang kompleks dan memerlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya. 3 contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia. Usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Yang pertama, BLBI merupakan salah satu kasus korupsi yang terjadi pada masa krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 2008. Dalam upaya untuk menyelamatkan sejumlah bank yang mengalami kesulitan perekonomian, pemerintah Indonesia memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank di Indonesia. Namun, terdapat penyalahgunaan dana tersebut. Dari beberapa bank yang mendapatkan bantuan dana tersebut malah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak melakukan kewajibannya. Dari kasus ini, negara mengalami kerugian mencapai 138,4 triliun rupiah. Kedua, kasus Surya Darmadi. Bos dari perusahaan PT Darmas Argo dan PT Duta Palma ini sempat menjadi buronan KPK karena terjerat dalam 2 kasus korupsi yang berbeda. Surya Darmadi terjerat kasus ini bersama dengan Bupati Indragiri periode 1999 sampai 2008, yaitu Raja Tamsir Rahman. Mereka diketahui telah menyalahgunakan izin lokasi dan izin usaha di kawasan Indragiri Hulu. Dari kasus ini, mereka telah merugikan negara mencapai 78,3 triliun rupiah. Ketiga, Asabri. Skandal korupsi yang melibatkan PT Asabri, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiunan ini, telah merugikan negara mencapai 23 triliun rupiah. Sejumlah nama yang terseret dalam kasus ini antara lain Beni Toko Saputro, Direktur Utama PT Hansen International Tbk, dan Heru Hidayah, Komisaris Utama Rada Alam Mineral. Ketiga kasus ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun mereka mengingatkan kita bahwa korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga menyangkut nasib bangsa. Semoga di masa depan hukum dapat ditegakkan lebih adil dan kita semua bisa belajar untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi lagi. Mari kita lawan korupsi mulai dari diri sendiri.